teknisnya saja, karena saya on the spot aja, karena biasanya kalau kami ke lapangan bagaimana cara menolong seperti ini, karena untuk masuk ke DTKS itu kan pasti antrinya banyak Pak, yang nunggu waiting listnya itu banyak. Jadi mungkin yang perlu prioritas itu bagaimana caranya, kalau umpama yang tadi Bapak sebutkan kan harus masuk DTKS. Nah itu saja yang saya perlu teknisnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ina. Satu lagi Pak Saiful ya, singkat, padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek Pak Muslim, kita Pak Dr. Mawon, kehormatannya semuanya dari Kepresidenan, dari Dirjen Pentis dan KSKK, Ibu DPR yang sangat cantik, dan semua kantor Kementerian Agama oleh kanwil dari dan kabupaten, Bapak Ibu semuanya hadir. Karena ini hanya dibatasi 2 menit, intinya begini, kunjungan pada siang hari ini, syukur alhamdulillah, ini berkah yang sangat luar biasa. Ibarat doa jenengan tanpa ada aling-aling, langsung ke pusat, derek tengeri mawon, Pak tolong dibantu. Pun ini sangat baik. Maka saya berdiri di sini, kapasitas saya sebagai pengawas Kementerian Agama di tingkat jenjang dasar. Mohon maaf Pak Kozin, jenengan tidak saya wakili ya Pak ya. Intinya kita sangat berharap agar kuota PIP ini bisa lebih maksimal. Dari yang terserap hanya sekitar 40%, iman-iman dana 300 miliar kembali ke kas negara. Meskipun momen kita ini bukan tepat di PIP, saya menginginkan bahwa Bapak Dirjen Direktorat KSKK selaku di SKK untuk menanggapi dari apa yang disampaikan, dan Bu Ina nanti selanjutnya termasuk juga KSP. Terima kasih. Proposal ini pastikan juga masuk di SIM yang atas, Bapak. Ya, pastikan karena kita tidak menerima fisik begini. Jadi pasti masuk SIM atas nanti. Ini tetap saya Bapak. Yang kedua terkait dengan bantuan dari pemerintah daerah ini sebetulnya ada Pak. Ya, keputusan Menteri Dalam Negeri ya nomor 23 tahun 2023 itu menjelaskan bahwa madrasah terutama yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta atau boleh disebut luar negeri itu boleh mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, tapi skemanya skema hibah. Ya, hibah sebagai hibah memang tergantung baik-baiknya bupati atau tergantung pendekatan Bapak Ibu Bupati memang juga sebagai hibah. Tapi itu bisa diupayakan dan halal. Terima kasih. Monggo Pak. Ya, makasih tadi menjawab pertanyaannya Mbak Ina. Jadi memang sebenarnya channel untuk ini memang bisa BTS, bisa itu daftar dan kartu keluarga harapan itu bisa. Nah, mungkin pertanyaannya kalau belum terdaftar bagaimana nih? Dan mungkin nanti bisa ditambahkan dari Kemenak tentang kasus. Jadi sepengetahuan kami memang ini memang menjadi domainnya pemerintah daerah dari dinas sosial. Jadi sebenarnya bagaimana mereka difasilitasi untuk ke dinas sosial. Ya, sosial masalah ya ke dinas sosial ditentukan dan persyaratan didaftar dan mungkin masuk ke sistemnya di sana. Tapi mau ada proses validasi sampai ke ini masuk ke dalam. Jadi sebenarnya secara teknisnya seperti itu. Makanya tadi kemarin kan saya sebutkan aja kalau misalnya di sekolah-sekolah masih banyak siswa kita yang masih belum sebenarnya secara fisik, secara kondisi layak menerima, tapi nggak bisa mendaftar karena belum terdaftar. Jadi yang difasilitasi saja mungkin dari sekolahnya mendaftar tadi, mendata, kemudian koordinasi dengan dinas sosial, tapi prasyaratnya kemudian disampaikan. Saya kira dinas sosial juga cukup terbuka sih. Nanti setelah masuk sistem bisa ada proses yang untuk validasi dan seterusnya. Saya kira mungkin silakan dari dinas, dari rekan-rekan Kemenak ada gambar. Mungkin cuma satu itu ya kan. Kalau proposal tadi sudah dijawab sama yang berkenaan gitu ya. Terima kasih. Langsung nambah sedikit, Bapak Ibu sekalian.
Memang kami itu dasarnya itu adalah data dari EMIS. Artinya kalau nama Bapak Ibu atau putra putrinya tidak masuk di EMIS, itu ya nggak mungkin dapat. Jadi EMIS, karena itu operator di madrasah Supardi. Daftar aja semuanya, nanti akan kami saring, kami padankan data yang diusulkan itu dengan data di DPS yang ada di Kemensos. Ada 5 kategori itu. Nah setelah itu kami tarik ke atas, kemudian sebelum di SK kan betul tadi kata KSP, sebelum kami ke SK kan pasti kami kembalikan lagi ke Kanwil, kemudian ke kantor Kementerian Kabupaten atau Kota untuk divalidasi benar nggak ini. Kemudian balik lagi baru kami SK. Seperti itu. Jadi kata kuncinya memang ada di operator di satuan pendidikan, operator di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan kantor di Kanwil. Jadi kami hanya memfasilitasi di tingkat pusat. Kami sudah melakukan MOU kerjasama dengan Kementerian Sosial untuk memvalidkan data ini. Jadi benar-benar data 5 juta sekian tadi itu betul-betul ya miskin yang memang berhak karena masuk dalam 5 program pemerintah di Kementerian Sosial. Demikian. Dan lembaga itu Pak Mama ya. Oh, Wina loh. Karena ada wakil rakyat nanti paling akhir nanti. Pamungkasnya ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu, beasiswa Indonesia Pintar itu total anggarannya secara nasional kurang lebih kalau dibandingkan dengan sebelah gitu ya, kurang lebih sekitar 25 triliun. Dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. AIP. Ini adalah bagian dari 100 janji presiden. Jadi janjinya Pak Presiden ketika kampanye itu ada 100. Salah satunya adalah Kartu Indonesia Pintar atau Program Indonesia Pintar. Kalau kita lihat 10 tahun yang lalu anggaran beasiswa itu, mohon maaf namanya agak menyakitkan ya, beasiswa siswa miskin. Ya mohon maaf sudah miskin tapi nggak usah disebutin juga gitu ya. Anggarannya cuma 4,5 triliun dari BSM sampai dengan bidik misi. Sekarang diganti KIP kuliah. Sekarang total beasiswa semuanya tidak termasuk LPDP di dalam pagu indikatif pagu 2024 35,5 triliun. Jadi komitmen Pak Presiden 7 kali lipat dari dengan 10 tahun yang lalu. Dan terus meningkat itu setiap tahunnya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, bukan permasalahan ya, yang jadi banyak masukan dari teman-teman madrasah, seolah-olah madrasah itu terpinggirkan. Iya kan? Mohon maaf kalau bahasa saya agak salah. Sependek pengetahuan saya, sependek pengetahuan saya, anak didik atau peserta didik atau siswa yang sekolah madrasah itu mohon maaf, saya pakai mohon maaf, rata-rata dari keluarga yang tidak mampu daripada sekolah sebelah. Karena saya baru tahu juga itu banyak madrasah yang gratis-gratis setelah saya jalan-jalan. Jujur Pak Dr. Imam Bukhari, kami baru sekali perjalanan dinas ke madrasah. Sejak awal saya di KSP, yang saya datang hanya sekolah-sekolah. Karena saya nggak tahu, jujur terus terang nggak tahu kalau ternyata jumlah siswa madrasah itu 9 juta, yang dapat hanya 2 juta sekian, yang terdaftar di DTKS 5 juta sekian. Padahal secara rasionalitas itu memenuhi gitu ya. Nah ini tinggal nanti butuh kerja kerasnya dari teman-teman KSKK madrasah. Karena yang sebagaimana saya ceritakan tadi ke Bu Ina, ke Pak Imam Bukhari, KSP itu kami kantor staf presiden ya. Jadi KSP itu kantor staf presiden, bukan koperasi simpan pinjam. KSP itu mulai Juli kemarin memperjuangkan 106.000 guru honorer, guru inpasing di Kementerian Agama yang terhutang tunjangannya ya, kurang lebih 1 bulan itu 1 juta sekian. Totalnya 106.000. Kalau dikalikan berarti 1,8 triliun. Nah,
itu diajukan oleh Kementerian Keuangan, diajukan Gus Menteri ke Kementerian Keuangan gitu ya, melalui fasilitasi KSP kita raporkan. Biasanya Bu Menkeu itu membalasnya tolong maksimalkan anggaran yang ada. Tetapi ini lain, karena yang fasilitasi KSP dan kerja keras dari teman-teman menyiapkan data, langsung dijawab anggarannya intinya sudah ada, tinggal datanya diberikan. Maksud saya Kementerian Keuangan itu kuncinya rasionalitas. Jadi butuh kerja keras dari teman-teman kakak madrasah untuk membuat narasi bagaimana pengajuan itu ke Menteri Keuangan yang rasional. Tadi madrasah itu tempatnya ini siswa kurang mampu, madrasah itu dari pendidikan masyarakat kan gitu kan, berbeda dengan, tapi nggak usah disinggung-singgung kementerian sebelah gitu ya. Ya saya ceritakan tadi disinggung oleh Pak Imam Bukhari, anggaran di Kementerian Pendidikan untuk SD sampai dengan SMA itu kurang lebih 10 triliun, kurang dikit dari 10 triliun. Pernah hampir 1 triliun yang dikembalikan ke kas negara. Tetapi KSP beberapa tahun terakhir memantau di lapangan, akhirnya tinggal 250 yang dikembalikan. Nah itu masalah di Kemendikbud, masalahnya adalah soal pencairan. Kalau di Kemenak ini masalahnya bukan pencairan. Saya lihat dari beberapa sekolah itu cairnya hampir 100% semuanya. Kalaupun ada satu yang DO atau yang sudah hilang kontak dan lain sebagainya, meninggal dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi masalahnya adalah kekurangan dari kuota itu. Dananya ada sebenarnya, tinggal kiak-kiuknya aja, relokasi refocusingnya gitu ya. Nah selain itu Pak Imam Bukhari, anggaran Kemenak kan kurang lebih 50 triliun untuk pendidikan. Tetapi kan dari KUA sampai KUD sampai pusat kan. Nah Kemendikbud kan hanya di atas saja, transport daerah nggak masuk dalam persentase. Nah itu bagian dari rasionalisasi menjelaskan ke Kementerian Keuangan. Jadi Pak Imam Bukhari CS yang ada di pusat berusaha, Bapak Ibu yang mendoakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Cerah ya Bapak dan Ibu ya. Ada gambaran ya. Nah, ini beliau orang-orang pusat ya. Makanya Pak Saiful bolak-balik ngomong apa? Dagangan pusat. Jadi hari ini tadi komplit ya. Ini Pak Imam dari KSKK sudah menyampaikan, dari KSP sudah menyampaikan. Nah ini Bu Ina, gongnya terakhir. Bu Ina bagaimana 5 juta itu nanti yang di Indonesia itu bisa tercover, termasuk diantaranya dari Kabupaten Banyuwangi. Bu Ina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menjelaskan sesuai tupoksi saya, fungsi sebagai anggota dewan itu satu pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Nah pengguna anggaran itu ya yang di sebelah kiri kita ini. Jadi oleh sebab itu saya nggak mau domainnya ini saya kutik-kutik nanti loh legislasi kok ngurusi teknisnya. Nah ini kan ada video, nanti saya nggak mau. Jadi oleh sebab itu saya sebagai anggota dewan saya akan kawal ketika rapat dengar pendapat dan saya juga turun ke bawah. Insya Allah kunjung inap saya ini berarti karena beberapa kali kunjung inap saya banyak bantuan dari kementerian manapun. Jadi oleh sebab itu jangan khawatir, Ina Amania dipindahkan di Jatim 3 ini untuk penguatan. Karena kenapa? Di Jatim 7 saya suara terbanyak dan kursi pertama. Jadi oleh sebab itu tidak ada hal yang tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ketika saya penugasan ke Masjidil Haram, saya tuh doanya setiap rodoh kemana, ya Tuhan saya jadikan lagi DPR RI dengan dapil yang sama. Loh kok saya dipindah di sini? Nah artinya saya nggak berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membenahi tadi kota-kota yang kurang. Jadi saya anggap pikirannya yang sehat seperti itu. Jadi mungkin banyak bantuan-bantuan yang program yang belum terselesaikan disampaikan ke saya karena saya sebagai anggota dewan bisa disampaikan yang ke pengguna anggaran. Begitu saja Pak. Dan saya terima kasih. Soalnya tahu Bu yang cepet ya. Alhamdulillah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu, acara hari ini cukup. Meskipun saya tahu di benak panjenengan pakai sing jane sing pengen diomongin, pengen ditanyakan, tapi waktu juga yang batasi kita. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini di sini juga ada Pak Kasipema, ada dari Kanwil ya, yang tentunya kita di Banyuwangi sudah dengar sendiri.
data kita harus valid, emis harus betul-betul disiapkan ya. Dari madrasah Pak Saiful ya, Pak Kasih Perman, data emis itu harus betul-betul valid, jangan asal-asalan. Sini ada operator ya, operator betul-betul tolong itu betul lengkap ya, jangan hanya dipasrahkan kepada orang-orang tertentu, karena nanti kalau satu saja data itu salah dan tidak padan dengan data dari Dinsos, itu tidak akan terrealisasi. Dan kami dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, kami akan silaturahim ke Dinas Sosial, ke Bu Heni. Kami akan coba padankan data kita itu seperti apa, kemudian dipadankan dengan data dari Dinas Sosial. Gitu ya, sepakat ya? Baik, terima kasih Pak Imam, Bu Ina, Pak Agung ya, Pak Tri dan Mbak Tiur ya, Mbak Tiur panggil ya. Oh ya, Mbak Mas Tiur ya. Terima kasih juga Pak Saril ya, Pak Muslim, semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan, Pak Kepala Desa ya, titip madrasah ini ya, ke depan harus lebih berprestasi lagi, Pak dari Babin saya, tolong keamanan dan lain sebagainya. Para wali murid tetap semangat ya, mudah-mudahan nanti madrasah lebih baik madrasah menuju madrasah mandiri berprestasi. Dari saya ada kurangnya mohon maaf. Nanti kalau kurang puas silahkan ke kantor saya, ke ruang saya. Nanti ngobrol suwi gak apa-apa. Ini masih banyak yang harus kita lakukan. Mari kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang berkah manfaat dunia akhirat. Amin. Terima kasih. Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.